Bagi kita punya kewajiban bahwa masjid itu bukan hanya sebatas bangunan saja, tapi seluruh aktivitas umat Islam itu berada di masjid. Pertemuan keseharian yaitu di waktu-waktu sholat gitu, pertemuan mingguan di waktu Jumat kan gitu. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Ramadan 1446 Hijriah, dalam program Ramadan kita di Persis TV. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana memakmurkan masjid, baik itu secara umum atau wabil khususnya memakmurkan masjid di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memakmurkan masjid ini merupakan satu di antara ciri orang-orang yang beriman. Nah baik, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah pada kali ini sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Haji Dedi Setiadi. Beliau merupakan bidang dakwah Idgar Kemasjidan. Alhamdulillah, terima kasih Al-Ustadz sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbicara, memberikan materi pada kesempatan kali ini. Langsung saja barangkali Ustadz, terkait dengan memakmurkan masjid. Ini bagaimana sebetulnya hakikat ya, cara memakmurkan masjid, baik itu secara umum di setiap waktu atau juga nanti keterkaitan dengan bulan Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah aktivitas kita senantiasa ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan diterima menjadi amalan sholihah. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai masjid, memang yang namanya masjid al-makanul khusus adalah tempat yang khusus. Dan punya fungsi masjid itu tentu saja bagi orang-orang yang beriman tidak boleh lupa ketika kita diberikan hidup dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kita jangan lupa yaitu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara orang-orang penghuni masjid itu adalah orang-orang yang senantiasa ingin membersihkan dirinya dan senantiasa berusaha dan berupaya agar hidupnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara masjid yang harus kita tahu bahwa masjid itu punya fungsi yang pertama disolati untuk melaksanakan sholat. Sholat wajib kita senantiasa berjamaah,
Dan kita tidak boleh lupa ketika dikumandangkan adzan, kita segeralah untuk yaitu datang ke masjid. Sebab itulah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu qiraatul Quran. Itu biasanya kan di bulan Ramadan baca Al-Quran, dan itu biasanya pada bulan Ramadan masjid itu sepertinya ramai. Tapi kan tidak seperti itu. Yang penting kita diberikan Setiap setiap waktu kesempatan, kita jangan lupa. Sebab yang namanya masjid hidda'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Sebab masjid itu adalah merupakan satu tempat berkumpulnya manusia dan merupakan tempat yang paling aman. Makanya kalau kita ingin aman, ingin senantiasa mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, malahan dibukakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tiada lain bagi kita untuk senantiasa berada di masjid. Jadi qiraatul Qur'ani, makanya tadi pada bulan Ramadan jangan sampai penuhnya itu hanya bulan Ramadan saja, padahal bagi orang-orang yang beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, itu salah satu cirinya itu senantiasa memakmurkan masjid. Dan yang ketiga, lizikrillahi, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya untuk memakmurkan masjid itu yang pertama. Tentu saja untuk sholat, yang kedua qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran, dan yang ketiga yaitu zikrillahi ta'ala, untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu harus dimini masjid itu. Iya, harus dimini, dikelola dengan baik. Bagaimana bisa makmur kalau tidak dimini? Makanya nanti muadzin nasaha gitu kan, kemudian imam rawatibnya siapa, kemudian pengajian itu harus terjadwal, terusul dengan rapi. Malahan kalau kita lihat perjuangan Rasulullah SAW mencerdaskan umat itu adalah di masjid. Itu kan ketika Rasulullah SAW sebelum tiba ke Madinah, di kampung Kuba itu Rasulullah SAW membangun masjid. Sebab itu sentral. Umat menjadi melek, umat menjadi senantiasa kuat, kokoh keimanannya karena ditempa oleh Rasulullah SAW, yaitu di masjid. Makanya bagi kita memakmurkan masjid itu sepanjang hidup. Bagi kita itu sepanjang hidup, bukan nanti meninggal ke masjid itu kan tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan bagi kita yang kita mengaku orang yang beriman, jangan lupa bahwa masjid itu harus senantiasa diurus. Malahan bukan hanya diurus itu, bukan hanya menjadwalkan saja, termasuk Rasulullah SAW sangat menghormati dan sangat memperhatikan orang-orang yang senantiasa membersihkan masjid. Jadi diaturlah oleh kita, karena itu rumah kita lah, rumah yang kedua setelah rumah kita, itu rumah yang kedua adalah Baitullah, kita jangan lupa. Nah, itu panginten, mudah-mudahan bagi kita untuk memakmurkan masjid itu jangan sausung lah. Ketika Ramadan baru kita pergi ke masjid, setelah Ramadan baru tidak seperti itu. Terkait dengan memakmurkan masjid tadi, kalau tidak salah gitu ya, bahwa di zaman Rasul itu justru masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan ya. Bukan hanya tadi untuk baca Quran, sholat, kemudian zikrullah, kemudian ada juga bahkan Rasulullah berlatih ya untuk berlatih masjid. Iya. Itu gimana Ustaz? Iya kan, masabatan linnasi, tempat ya berkumpul apapun juga gitu untuk perjuangan, termasuk diantaranya di zaman Rasulullah SAW para sahabat memainkan pedang, melatih pedang itu kan di masjid, karena itu merupakan salah satu kekuatan bagi umat Islam bahwa masjid itu bisa dipergunakan seperti itu asal untuk berjihad di jalan Allah. Jadi kan seperti itu, ngumpul, ngariung, musyawarah dan lain sebagainya, kan mereka itu senantiasa berada di masjid. Malahan kalau tidak salah, ketika para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, ketika mereka sedang lapar kan ke masjid gitu kan. Berarti di masjid itu ya
perlu solusi lah di zaman Rasulullah SAW. Kebutuhan umat itu akan diperhatikan gitu, sebagaimana Rasulullah SAW kan dulu menyimpan makanan ada di masjid, orang yang kelaparan datang ke masjid, kan menjadi sebuah solusi yang sangat baik. Mereka sangat memperhatikan ke masjid gitu, sebab di masjid itu akan senantiasa saling memperhatikan bagaimana ada orang yang kekurangan dan lain sebagainya. Makanya mereka di zaman Rasulullah SAW setiap kegiatan dan lain apapun juga itu biasanya di masjid. Di masjid itu bukan hanya sholat saja, termasuk sosial gitu. Jadi kebutuhan sosial manusia itu bisa tercukupi. Nah itu diantaranya memakmurkan masjid itu gitu. Malahan kan Rasulullah SAW sangat senang sekali ketika ada anak-anak, kan ya, tempat bermainnya anak-anak gitu kan. Itu seperti itu untuk membiasakan bahwa generasi yang akan datang harus mencintai yaitu rumah Allah, yaitu al-masjid itu. Berarti sangat luas saja. Ya sangat luas, memang sangat luas gitu. Ya, memakmurkan masjid. Iya, memakmurkan masjid itu. Jadi ada komunikasi di antara, malahan Rasulullah SAW yang tidak hadir kan di absen gitu. Mana orang itu gitu. Kalau sakit kemudian dilayat, berarti wah luar biasa masjid itu luar biasa. Jadi berbagai aktivitas yang menunjang untuk kelangsungan syiar Islam itu dipusatkan di zaman Rasulullah SAW itu adalah di masjid. Makanya tidak ada masjid itu terkunci. Nah kan gitu, masa batan linasi berarti mana mengariung, kan kapan saja gitu, ngariung di sana gitu kan. Malahan bukan hanya seperti itu, pelajari Al-Quran, kemudian di zaman Rasulullah SAW seperti itu, mereka memahami, mereka lebih kuat gitu untuk mencari ilmu. Mereka itu kan biasa ngumpul ngariungnya di masjid. Insya Allah lah, bagi kita punya kewajiban bahwa masjid itu bukan hanya sebatas bangunan saja, tapi seluruh aktivitas umat Islam itu berada di masjid. Pertemuan keseharian yaitu di waktu-waktu sholat gitu, pertemuan mingguan di waktu Jumat kan gitu. Kemudian nanti ada acara-acara yang lainnya. Malahan di bulan Ramadan kan sangat ramai sekali, buka bersama gitu, membagi dan lain sebagainya. Itu menjadi pelajaran bahwa masjid itu harus seperti itu gitu. Ya, malahan di daerah-daerah yang lain itu ada kebutuhan beras gitu kan, beras gitu disediakan gitu. Pokoknya orang-orang yang datang ke masjid itu mereka bergembira. Nah, memang harus seperti itu. Basyiru, gembirakanlah mereka. Sebab tempat yang nyaman, tempat yang aman, malahan masjid itu sangat luar biasa. Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya. Jadi masjid itu harus menggembirakan. Iya, harus menggembirakan gitu. Iya, orang yang datang itu harus digembirakan gitu. Gembira sebagaimana para sahabat ketika masuk ke masjid bertemu dengan Rasulullah SAW, ada masalah-masalah solusi bisa dipecahkan, bisa terpecahkan, itu kan seperti itu. Jangan sampai ketika masjid itu tidak ada apa-apa, justru dengan masjid itu persoalan keumatan itu bisa terpecahkan. Itu kan makmur itu kan seperti itu. Nah, itu diantaranya. Dan kalau melihat fenomena di kita ya, kan banyak itu masjid ya. Masjid itu banyak lah. Kalau hitungannya saya kurang tahu ya, tapi yang jelas banyak di kaum muslimin, khususnya di kita masjid itu. Tapi dalam realitanya gitu, nah masjid yang ada itu tidak seperti apa yang dijelaskan oleh Ustadz. Seharusnya seperti itu. Ini kira-kira apa yang menjadi penyebab, Ustadz? Malah orang-orang itu canggung atau malah tidak mau mendekat ke masjid. Nah ini ada salah satu caranya, yaitu ketika kita menjadi qayyumul masjid itu harus senantiasa ngajar, datang ke rumahnya kan seperti itu, ngajak ke masjid kan itu seperti itu diantaranya. Kemudian memperhatikan lingkungan yang ada di masjid gitu. Nah bagaimana supaya mereka itu mau ke masjid, sebab itu kewajiban bagi kita kan gitu.
yaitu untuk mengajak mereka. Dakwah itu kan harus gitu. Di antaranya perhatikan masjid, perhatikan masjid. Nah itu di antaranya lah, mungkin itu di antaranya. So kalau kita kurang pendekatan gitu dengan masyarakat, malahan kita sangat ego, nah itu justru umat itu tidak mau seperti itu. Justru kan harus diajak itu dengan akhlak yang baik gitu. Berbicara kita dengan baik, mengajak mereka dengan baik. So ahli masjid itu kan punya ciri yang tersendiri. Wa al sunin shodiqati. Lisan-lisannya lisan yang baik. Lisan-lisannya lisan yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ya kalau kita mengajak, ya pendekatan begitu kan. Ya diajak ke rumahnya dan lain sebagainya, perhatikan. Mungkin ada kekurangan, nyari bantuan, mudah-mudahan lah mereka bisa datang. Kan ada banyak contoh-contoh di kita yang masjidnya itu seperti itu. Segala kebutuhan masyarakat itu ada di masjid. Itu diantaranya. Ya pendekatan lah. Sebagaimana Rasulullah SAW, kan Rasul jarang di mimbar. Justru Rasulullah SAW banyak bergeraknya itu mengunjungi, silaturahim dan lain sebagainya. Ya banyak-banyak silaturahim lah kepada mereka, sebab kita harus senantiasa mengingatkan gitu, saling mengingatkan antara kaum mukminin itu senantiasa saling mengingatkan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ya mungkin tertarik mereka dengan akhlak kita dengan cara yang baik lah. So mereka juga walaupun yang tidak pernah ke masjid, kalau caranya yang baik, itu ngomongnya yang baik kepada mereka, insya Allah mereka juga akan sadar. Gitu. Hari di Singkiunan gitu. Nah itu diantaranya makmur yang saya tahu seperti itulah, memakmurkan masjid dan mengajak orang-orang senantiasa ingat masjid. Mungkin barangkali perlu ada pelatihan misalnya khususnya bagi para payung masjid. Oh iya. Supaya betul-betul bisa manage masjid. Iya. Jadi memang perlu ada sharing di antara kita. Jadi kalau tidak pernah sharing, kumaha? Ya namanya juga manusia itu punya keterbatasan. Mungkin ada yang lain, makanya insya Allah. Jadi kami itu senantiasa memberikan arahan bagaimana memilih masjid itu agar bisa makmur. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda.